Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca al-basmalah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih melanjutkan kisah sahabat mulia Sayyidina Umar bin Khattab. Ini udah pertemuan keempat ya, untuk kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, kita masuk bahasan berikutnya adalah kecerdikan dari Umar bin Khattab. Ketika terjadi perang Tabuk, para sahabat, karena ini kan perjalanan jauh, Pak. Ya, waktu perang Tabuk itu perjalanan jauh, maka bekal-bekal yang dibawa itu sudah mulai menipis, sedangkan pasukan sudah mulai kelaparan. Beberapa sahabat memberikan saran kepada Nabi, ya Rasulullah, bekal kita sudah habis nih. Mau tidak mau berarti ada tunggangan kita yang harus kita sembelih. Artinya ya buat makan gitu. Menyampaikan hal tersebut dan Nabi melihat memang ada kebutuhan di sana. Akhirnya kata Nabi, silakan. Maka hadirlah Sayyidina Umar, beliau katakan, Jangan sembelih tunggangan itu karena kita butuh, karena kita mau perang nih. Kita sedang perang, kita butuh tunggangan. Kalau berkurang ini nanti akan mempengaruhi kekuatan kita. Maka Sayyidina Umar menyarankan semua yang masih punya sisa makanan kumpulkan. Semua, mau sedikit, mau sebutir, 2 butir, pokoknya semua yang masih ada sisa di kantong bekalnya itu makanan kumpulkan, jadiin satu. Kemudian diambil oleh Sayyidina Umar, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan. Masih ingat nggak Pak ketika perang Khandaq? Selesai perang Khandaq, ada salah seorang sahabat, karena kan lelah itu ya perang Khandaq ya. Lelah, ada seorang sahabat pulang ke rumahnya, bilang sama istri, kita punya apa nih? Rasul udah berapa hari nggak makan nih. Yuk kita ada kambing, ya udah motong kambing. Paling kita, tapi seekor kambing ya paling cukup berapa orang? Buat orang Arab kadang 1 ekor kambing sendiri habis. Seekor kambing paling cukup ya mungkin 3-4 orang lah gitu ya. Datang setelah motong gitu ya, setelah dimasak oleh istrinya, sahabat mulia ini datang ke Rasulullah berbisik, ya Rasul, mampir ke rumah saya dong, saya ada motong kambing gitu. Tapi cuma buat bertiga orang ya Rasul, untuk berapa orang? Oleh Nabi diumumkan, wahai kaum muslimin, si fulan sudah motong kambing, yuk kita ke rumahnya. Katanya, gawat nih, orang cuma 1 ekor kambing, Nabi ngajak 2.000 orang, Pak. 2.000 orang datang ke rumahnya untuk ajak makan. Nabi berpesan, kamu kembali ke rumahmu, tapi jangan kamu buka tutup sajinya, jangan buka. Pulang dia ke rumah, lapor ke istrinya, wah istriku begini-begini, innalillahi. Gimana ceritanya? Kan aku bilang ini seekor kambing, paling muat cuma buat beberapa orang. Istrinya cerdas. Nabi pesan apa? Jangan buka, tutup sajinya. Oke kalau gitu. Nabi datang ke rumahnya, 2.000 orang Pak di depan rumah Pak. Kambing cuma seekor. Kata Nabi, kumpulkan semua ibu-ibu. Apa lagi nih? Kumpulkan semua ibu-ibu. Gandum. Udah, ibu-ibu ambil gandum, bikin apa ya, makan kayak kalau kita hari ini bilangnya makan kari gitu, pakai roti kayak gitu ya. Kata Nabi, yuk masuk 10 orang.
Tiap kali kambing itu diambil, setiap kali itu juga langsung bertambah. Tiap kali diambil nggak habis-habis. Tiap 10 orang keluar dan per 10 orang ini makan sampai kenyang, sampai benar-benar kenyang. Bukan makan ini makan pakai perasaan ya. Sepotong. Ini makan benar-benar kenyang gitu ya. 2.000 orang Pak makan cuma seekor kambing, nggak habis Pak. Itu masih utuh. Kata Nabi, bagikan sisanya kepada seluruh penduduk Madinah. Dan itu pun belum habis. Nah, Umar cerdas, makanya ketika perang Tabuk melihat bekal sudah mau habis, kumpulin sisanya, kumpulin. Kata Sayyidina Umar, dikasih, ya Rasulullah tolong doakan. Tolong doakan nih, sisanya segini nih, tolong doain. Kan nggak perlu, Umar kan nggak perlu jelasin. Seperti yang dulu gitu, kan nggak. Udah tolong doain. Ya udah, Nabi doakan. Kemudian seluruh pasukan Tabuk itu kan puluhan ribu Pak. Ya. Setelah didoakan oleh Nabi, kemudian dituang makanan itu di mungkin apa ya, di kalau kita bilang tikar lah gitu ya. Semua ambil makanan ini, penuhi semua bekalnya. Puluhan ribu pasukan ini mengambil dari tempat makanan yang Nabi tadi naruh, dan itu masih sisa. Ya, ini kecerdasan dari Sayyidina Umar ketika perang Tabuk. Kalau kita ada hari ini enak Pak ya, itu beras sudah mau habis nih, tinggal berapa lagi? Wah, tinggal berapa butir? Panggil orang alim, doa, tolong bacain doa lah. Orang cuma tekan doang, ada isinya, walaupun orang nggak ada ngisi gitu ya. Memang ada orang-orang berkah yang seperti itu Pak ya. Kemudian ini diantara kisah ketika perang Tabuk. Kemudian kita lihat bagaimana kuatnya pribadi Umar. Sayyidina Umar, beliau ini benar-benar keras gitu ya, tegas banget, dan orang takut sama beliau. Nah, ada salah seorang sahabat dari Ibnu Abbas, ia berkata, selama 1 tahun aku ingin bertanya kepada Umar bin Khattab tentang 1 ayat, tetapi aku tidak kuasa bertanya kepadanya karena kewibawaannya. Ayat tentang apa? Sahabat ini pengen nanya kepada Sayyidina Umar, siapakah istri Nabi yang membuat Nabi itu susah gitu? Di antara istri Nabi yang 11, siapa di antara mereka itu yang membuat istri yang susah gitu? Kenapa sahabat ini ragu bertanya? Karena mereka tahu salah satu yang membuat susah itu adalah Hafsah. Hafsah itu siapa? Anaknya Sayyidina Umar. Jadi dia sungkan nanya, pengen nanya tapi sungkan. Nunggu setahun Pak untuk bertanya pertanyaan itu, nunggu setahun. Kemudian akhirnya sempat dia tanya, wahai Umar, siapakah di antara istri Nabi itu yang membuat Nabi pernah susah gitu ya? Itu yang kisah itu Pak, yang kisah minta dinaikin upah itu pernah. Kemudian ada lagi nanti yang masalah gara-gara minum madu Pak, ya, minum madu, ya sepakat istri Nabi kalau Nabi datang itu seperti bau mulut gitu, sampai Nabi akhirnya nanti mengharamkan bagi dia, aku nggak akan minum madu lagi gitu. Ya, tapi akhirnya kena tegur oleh Allah, kenapa engkau haramkan apa yang aku halalkan? Nah, jadi ya kondisi istri Nabi, ya, jadi kalau istri kita ya seperti hari ini ya wajar-wajar saja Pak. Ya, ikhlasin aja Pak. Ya, Nabi saja punya cobaan banyak dengan istri-istri beliau gitu ya. Sebulan Pak beliau diemin. Ya, marah beliau sebulan diemin. Kita insya Allah nggak sampai sebulan lah ya. Ya tapi jangan juga nanti sepulang dari sini kamu macam-macam saya diemin sebulan. Nabi aja musibah Pak. Bisa kurus krempeng kita Pak. Pulang ke rumah bisa jadi tutup saji cuma isi piring kosong. Nah, ditanya oleh sahabat ini, siapa? Kemudian dengan tegas Sayyidina Umar menjawab, di antara istri Nabi yang
membuat Nabi susah itu adalah Hafsah. Beliau langsung sebutin anaknya sendiri, Hafsah dan Aisyah. Maka aku berkata, sahabat ini, demi Allah aku ingin menanyakan hal ini kepadamu setahun yang lalu, tapi aku tidak kuasa karena aku segan kepadamu. Kemudian lihat bagaimana Sayyidina Umar menjawab dengan bijak. Jangan begitu. Jika engkau menyangka aku mempunyai ilmu, bertanyalah. Jika aku memang mengetahuinya, aku akan mengatakannya padamu. Masih ingat pertemuan sebelumnya Pak ya, bahwa Nabi pernah bermimpi minum susu, ya. Dan di situ ada Sayyidina Umar gitu ya. Ditanya, apa takwilnya wahai Rasulullah? Kata Nabi, bahwasanya Umar ini penuh dengan ilmu. Jadi orang cerdas, Pak. Keras tapi cerdas, ya. Kemudian pernah satu ketika Pak Sayyidina Umar ini suka bekam juga. Pernah bekam Pak ya? Bekam yang dikeluarin darah itu Pak, pakai kop gitu ya. Nah, sahabat yang membekam itu ketika lagi bekam, ini lagi bekam nih, Sayyidina Umar mendehem, ngompol Pak. Sahabat tadi yang lagi bekam Pak, ketika Sayyidina Umar mendehem, itu ngompol, kencing di celana. Jadi kebayang bagaimana wibawanya beliau Pak. Pernah kita berhadapan orang yang seperti itu Pak. Nggak ngapa-ngapain Pak, cuma mendehem aja. Ada lagi nanti kisah sahabat itu ngikutin beliau dari belakang. Nah, ketika sedang jalan, Sayyidina Umar nggak tahu kalau ada yang ngikutin. Ketika sedang jalan biasalah mendehem gitu. Beliau mendehem, sarung mereka copot Pak. Jadi nah, kalau dehem kita ngefek. Jadi beliau mendehem itu sarung copot. Nah, itu karena wibawa beliau Pak ya. Karena memang pokoknya kalau ngebayangin Umar itu ada hari ini itu aman gitu. Ngebayanginnya aja ya posisi sedemikian rupa beliau di hadapan para sahabat. Kemudian beliau juga memiliki ketajaman mata batin. Nah, tapi jangan disamain dengan hari ini, Pak ya. Kalau hari ini kalau udah ketajaman mata batin, yang terbesit apa, Pak? Orang pintar. Dukun. Keren sekarang ya, dukun namanya. Orang pintar. Berarti yang bukan dukun bodoh. Ya. Pokoknya orang bisa tahu dikit, punya mata batin dah dibilangnya orang pintar. Nah, ini beda dengan Sayyidina Umar. Nanti jangan dikira Sayyidina Umar dukun juga, Pak ya. Nah, maka Sayyidina Umar punya mata batin, artinya firasat beliau itu kuat sekali. Pernah satu ketika diseriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar bin Khattab berkata kepada seorang laki-laki. Jadi ada orang yang datang ke Madinah, nanya, "Siapa namamu?" Nanya nama sahabat yang baru datang itu. Nah, dia menjawab Jamrah. Umar bertanya, "Kamu anak siapa?" Dia menjawab bin Syihab, berarti Jamrah bin Syihab. Kemudian Umar bertanya lagi, "Dari marga apa? Dari suku apa kamu?" Dia menjawab, "Dari Haraqah," nama sukunya. Kemudian Umar bertanya, "Dari kabilah apa?" Dia menjawab, "Dari Bani Diram," nama suku ya. Kemudian Umar bertanya, "Di mana tempat tinggalmu?" Dia menjawab, "Harrah," di Harrah. Umar bertanya, "Di sebelah mana?" Dia menjawab, "Zatul Laza," nama daerah. Maka Umar berkata, "Ketahuilah bahwa keluargamu, kampungmu sekarang sedang terjadi kebakaran. Ketahuilah bahwa kampungmu sedang terjadi kebakaran. Pulanglah cepat, selamatkan keluargamu." Nah, kalau hari ini kita cepat info Pak ya, pakai WA. Belum terjadi ya udah nyampe duluan infonya gitu ya. Nah, zaman itu beliau nggak ada WA, nggak ada apa, tapi beliau bisa tahu. Ini diantara ketajaman mata batin dari Sayyidina Umar.
Kemudian pernah juga satu ketika, ini ketajaman mata batin, maka orang nabi yang tidak terbakar oleh api itu cuma satu, Pak ya, Nabi Ibrahim. Ternyata ada yang bukan nabi juga nggak kebakar api, Pak. Pernah tahu kisahnya? Itu namanya adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi pada masa khalifah, ketika Rasulullah meninggal, kan muncul nabi-nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kazzab, ada juga Al-Aswad Al-Unsi, nabi palsu. Nah, Al-Aswad Al-Unsi, ada seorang sahabat di sana yang nentang gitu ya, tentang kenabian Al-Aswad Al-Unsi. Maka sahabat mulia Abu Muslim Al-Khawlani ini diambil, Pak, diambil sama seperti Nabi Ibrahim, dibakar dalam api gitu, didorong dalam api, tapi nggak kebakar. Nabi palsu tadi melihat sahabat ini dimasukkan ke dalam api nggak terbakar, oh ini bahaya nih. Kalau ini orang lama-lama di sini, pasti orang yang percaya tentang kenabianku beralih. Karena ini orang nggak kebakar api nih, lebih kuat dia dong. Nah, maka oleh Nabi palsu tadi, Al-Aswad Al-Khawlani tadi, Al-Aswad Al-Unsi, maka diusir dia dari kampungnya, ya diusir supaya pergi ke Madinah. Jangan di situ lagi dah, pergi ke Madinah sana. Sampai di Madinah, ini kedatangan kabar tentang ada orang sahabat yang tidak terbakar oleh api itu udah sampai ke Madinah. Jadi sahabat-sahabat sudah tahu kisah itu gitu. Orang ini sedang menuju ke Madinah. Datang ke Madinah langsung menuju ke masjid. Jadi nggak ketemu siapa-siapa, langsung menuju ke masjid gitu. Maka ketika tiba di masjid, Sayyidina Umar melihat orang ini langsung dengan firasat batinnya gitu, Pak. Jangan-jangan ini orang yang diceritakan yang tidak terbakar oleh api. Disamperin oleh Sayyidina Umar, ditanya oleh Sayyidina Umar, siapa kamu? Dari mana kamu? Aku dari. Umar bertanya, bagaimana keadaan orang yang Nah, ketika dia datang, dia cerita, dari mana? Kamu dari mana? Dari Yaman gitu. Bagaimana kisah orang yang terbakar oleh api? Dia menjawab, dia adalah Abdullah bin Sub. Umar berkata, aku bertanya padamu dengan nama Allah, engkaulah orangnya. Nah, langsung Sayyidina Umar, kan belum tanya nama dia siapa. Ya, engkaulah orangnya. Kata orang ini, iya aku orangnya. Maka oleh Sayyidina Umar dipeluk dengan, karena kan ini orang mulia, Pak, dibakar api nggak kebakar. Ya, dipeluk oleh Sayyidina Umar. Pada masa itu masih kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar lapor ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang juga memeluk orang ini dengan penuh haru gitu ya. Bagaimana dia bisa tidak terbakar oleh api. Bukan debus-debusan, Pak ya. Bukan debus-debusan. Debus-debusan hari ini coba aja lempar ke api, kebakar, Pak. Kalau cuma api kecil, ya tinggal main triknya aja. Kemudian ibadahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orang yang paling sedikit istirahatnya. Maka para sahabat bertanya, beliau jarang tidur siang, Pak. Ditanya sahabat, kok kamu kenapa jarang tidur gitu? Kenapa siang nggak tidur? Bagaimana mungkin aku tidur siang sedangkan umat membutuhkanku? Sebagai seorang pemimpin, ya beliau siang itu yang ngurusin umat. Sebagai tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Nah, kemudian adapun malam, kata beliau, bagaimana aku bisa tidur? Itu kan waktuku untuk, kalau bahasa kita, bersenang-senang dengan Tuhan gitu. Ya, memperbanyak ibadah. Maka beliau kapan tidur? Ya ketika udah ngantuk banget, ya tidur. Kalau nggak ngantuk-ngantuk banget, ya udah, kalau nggak ngurusin negara, ibadah, itu aja. Ya, kalau kita hari ini dikit-dikit
Sudah dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Habis makan tidur, habis ngopi istirahat gitu. Kita tidur dikit-dikit, kalau Sayyidina Umar tidurnya dikit. Kita tidur dikit-dikit. Dan beliau ketika beribadah ini penuh, ya kan kita tahu Pak ya, postur beliau ya, yang tinggi hampir 2 meteran lah mungkin ya. Yang naik kuda kakinya ke bawah. Ya, tapi beliau senangnya bukan naik kuda Pak. Kalau patroli Pak, beliau senangnya naik apa? Keledai. Jadi kebayang Pak, kalau naik kuda kaki beliau di bawah, ini naik keledai yang tingginya berapa? Keledai kan kecil, keledai itu kayak kambing gitu ya, tinggi dikit. Beliau kalau lagi patroli, kalau bahasa kita inspeksi Pak, beliau naik keledai Pak. Ya nggak ngerti apa beliau apa bahasanya Pak, jalan sendiri gitu keledainya sendiri, tapi beliau di atasnya gitu ya, sambil ngangkang gitu. Karena kan benar-benar kecil keledai ya, sedangkan beliau posturnya tinggi besar. Kemudian di antara kebiasaan beliau adalah Umar bin Khattab mengerjakan sholat malam semampunya, sehingga ketika di akhir malam dia membangunkan keluarganya, dia berkata sholat. Ini di antara kebiasaan beliau Pak. Beliau ketika akhir malam itu jam berapa? Berarti yang udah dekat dengan waktu sholat subuh ya, baru beliau bangunkan keluarganya untuk beribadah. Karena memang kita laki-laki ini Pak tidak bisa soleh sendiri Pak. Kita nggak bisa soleh sendiri. Kita harus ngajak-ngajak. Karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kita punya tanggung jawab itu. Nah, maka kalau kita soleh sendiri, anak kita nggak sholat, istri kita nggak sholat, musibah. Ya, karena kita nggak bisa masuk. Kalau yang lain masuk surga itu kita passwordnya, tapi kita bisa masuk ke surga kalau yang lain di bawah kita itu selamat. Kalau ada yang nggak selamat, kita ketarik. Sesoleh apapun kita, anak kita nanti bisa saja bersaksi, ya Allah, aku ini nggak ngerti sholat, nggak ngerti baca Al-Quran. Bukan nggak bisa, tapi bapak aku nggak pernah ngajarin aku, bapakku nggak pernah ngingetin, bapakku nggak pernah ngajak. Nah, ini kan musibah buat kita. Ya, buat kita sebagai kepala keluarga nggak cukup soleh sendiri. Soleh ini harus ngajak-ngajak. Ya, harus kita tularkan kepada keluarga kita khususnya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ziyad bin Hudair bahwasanya aku melihat orang yang paling banyak puasanya dan paling banyak bersiwak adalah Umar bin Khattab. Nah, ini keutamaan ini, kalau puasa ya butuh usaha Pak ya. Nah, yang kedua nih Pak, yang paling banyak siwaknya. Ya. Nah, kita ada siwak nggak Pak? Hilang, tinggalan juga banyak, ketinggalan dulu. Ya, paling banyak siwaknya. Kenapa? Siwak itu memiliki posisi tersendiri. Nabi sendiri Pak, sebelum beliau wafat, melihat masuk adiknya Aisyah ke dalam ruangan kamar itu, Abdurrahman, dilihat siwak, dia bawa siwak di sini. Nabi melihat Aisyah membaca gerakan Nabi, bahwa nanya, ya Rasulullah, apakah engkau ingin bersiwak gitu ya. Jadi Nabi sebelum meninggal siwak dulu ya, tapi bukan maksudnya nanti siapin pas belum meninggal siwak. Ya harus dibiasakan gitu ya. Ya memang memulai yang baru yang seperti itu nggak mudah Pak ya, tapi kalau sudah istiqomah ya bersyukur, kalau belum ya terus saja kita ingetin. Kemudian
Sayyidina Umar orang yang sangat dermawan. Ini sudah beberapa kali kita kisahkan, Pak ya. Bagaimana beliau ketika perang Tabuk itu setengah harta beliau sumbangkan buat Islam. Tapi beliau belum mampu untuk mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Nah, di lain kesempatan beliau pernah memerintahkan kepada sahabat untuk membeli seorang budak. Nah, ini ada kalimat penting nih, Pak. Setelah dibeli oleh Sayyidina Umar, bukan untuk dipakai, bukan. Maksudnya bukan untuk dipekerjakan di rumah beliau, bukan. Tapi setelah dibeli, dimerdekakan oleh beliau. Karena di antara sedekah yang paling bagus itu adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka kedudukan kita sedekah, Pak, itu biasa. Tapi ketika kita bersedekah dengan sesuatu yang paling kita cintai, itu luar biasa. Makan, bagi ke tetangga, itu biasa. Ya, karena mungkin karena kebanyakan di rumah gitu ya, bagi. Tapi ketika kita senang dengan barang tersebut, tapi kita lebih memilih untuk kita kasih ke orang lain, itu nilai sedekahnya tinggi banget. Ya, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, ini berat sih, Pak. Ya, sesuatu yang kita cinta, apa yang kita suka, Pak? Suka sama, hari ini kita banyakkan suka dengan apa? Materi banyakkan, Pak ya. Suka sama kendaraan, suka dengan cincin, suka dengan jam, suka dengan pakaian, suka dengan macam-macam gitu ya. Ketika kita punya sedekah aja buat orang, nggak mudah, tapi punya nilai pahala yang cukup besar. Kemudian Sayyidina Umar dalam hal peradilan dan khilafah, ini udah masuk ke kekhilafan beliau, bahwasanya beliau memiliki derajat yang tinggi dalam ilmu fikih dan hikmah yang membuatnya mumpuni untuk menjadi hakim pada masa Khalifah Abu Bakar dan menjadi Amirul Mukminin sepeninggalnya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi pemimpin gak hanya cukup, ini pemimpin yang istimewa, Pak ya. Kalau pemimpin punya jiwa leadership, bagus. Tapi ketika pemimpin pasti harus ada punya leadershipnya ya. Ketika pemimpin punya leadership ditambah dengan keilmuan fikih khususnya, itu dia akan akan benar-benar sangat hati-hati sekali dalam memutuskan, dan perkara halal haram itu dia pasti akan sangat mempertimbangkan. Jadi maka hari ini kenapa kita sering dilema ketika pemimpin ngambil kebijakan bukannya maslahat malah mudarat gitu, ada Pak ya? Muncul kebijakan A gitu ya, bikin apa tuh yang baru-baru nih, ya habis keluar dulu dukung, terus pas naik pajak semuanya bingung ya, pada protes gitu, bilangnya untuk maslahat ya, karena mayoritas yang difikirkan apa Pak? Untungnya apa? Bukan melihat maslahatnya apa atau halal haramnya bagaimana. Ini kan kita krisis dalam hal-hal yang seperti itu. Makanya kita memang butuh nih pemimpin, atau seenggaknya kalau pemimpin itu nggak punya pemahaman tentang itu cukup kuat, maka orang-orang sekitarnya yang harus orang-orang hebat. Nah, nanti kita akan sampai di kisah Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau dikelilingi oleh ulama-ulama hebat.
Maka hebatnya Muhammad Al-Fatih itu karena punya guru-guru hebat. Dan guru-guru dia dijadikan sebagai penasehat. Luar biasa, Pak, luar biasa. Ya, ketika orang-orang alim dijadikan sebagai penasehat. Dia nggak ada urusan masalah dunia. Halal, haram, haram. Cuma hari ini kita musibah juga, Pak, ya. Ada yang kita anggap derajatnya punya ilmu agama, Pak, cukup gitu ya. Tapi ketika sudah masuk dalam pemerintahan gitu, kok rasa-rasanya kok beda ya. Bahasa yang keluar dulu sebelum dan ketika sesudah itu benar, Pak, ya? Mudah-mudahan saya bukan asal nuduh nih. Terasa, Pak, terasa nggak begini mestinya nih kebijakannya, apalagi memberikan statement-statement menyamakan, oh ini seperti posisi Nabi dengan Sayyidina Ali, yang tua dan yang muda. Aduh, saya bilang ini terlalu tinggi pakainya, pakai sirah tapi untuk kepentingan, kacau, saya bilang. Tadi barusan saya baru dengar tadi, Pak, sebelum maghrib ini tadi buka-buka ini komposisi yang senior dengan yang junior. Siapa yang ngomong? Orang paham agama, Pak, paham agama, basicnya agama. Tapi ketika ya. Insya Allah itu ntar lagi viral tuh. Maka ketika menganalogikan posisi Rasul dengan Sayyidina Ali, aduh, saya bilang, kacau nih. Memanfaatkan sirah itu nggak seperti itu caranya, gitu ya. Sedih kita kadang-kadang, sedih, Pak, sedih benar. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib berkata, ketika ajal datang kepada Abu Bakar, dia melihat bahwa Umarlah orang yang paling mampu atasnya khilafah. Seandainya Abu Bakar bersikap nepotisme, nah ini poin, Pak, ya. Seandainya Abu Bakar ingin bersikap nepotisme, niscaya dia mendahulukan anaknya. Anaknya Sayyidina Umar, anaknya Sayyidina Abu Bakar nggak sembarang orang, Pak. Orang hebat juga itu, sahabat mulia. Kalau misalkan dia mau, bisa. Ya, kalau beliau mau, bisa gitu. Tapi pemimpinnya ingin mencari kemaslahatan, dia pasti akan mencari orang yang tidak ada di lingkungannya gitu, cari orang yang lebih, yang lainnya ya. Karena kalau sudah ada di lingkungannya apa, Pak? Susah negurnya, sungkan, banyak hal gitu ya, banyak hal ya. Makanya kalau Abu Bakar, kata Sayyidina Ali, kalau Abu Bakar ingin memilih anaknya, sangat bisa banget, sangat bisa, tapi nggak dilakukan ya. Bahkan beliau meminta pendapat kaum muslimin. Beliau nanya ke Abdurrahman bin Auf, beliau nanya ke Utsman bin Affan, siapa kira-kira pemimpin kalau saya meninggal? Umar. Ke Sayyidina Utsman juga, bagaimana pendapatmu wahai Utsman tentang Umar? Ya nggak ada pendapat, apanya pendapat gitu, kata Sayyidina Utsman. Ya nggak perlu ditanya kalau Sayyidina Umar, karena susah berkomentar, jadi apa? Nggak perlu ditanya. Kalau memang itu pilihan, udah tepat gitu. Kemudian para sahabat berkata,
apakah engkau mengangkat seorang pemimpin atas kami, seseorang yang keras, sementara engkau masih hidup? Karena kan waktu Sayyidina Abu Bakar mengangkat Umar itu, beliau sedang sakaratul maut, maksudnya udah dekat ajal, belum meninggal. Ya. Para sahabat bertanya, bagaimana pertanggungjawabanmu nanti wahai Abu Bakar ketika ditanya oleh Allah, sedangkan engkau memilih pemimpin buat kami seseorang yang begitu keras gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku berkata kepada Rabbku ketika aku menghadap kepadanya, Ilahi, aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka. Ya, jadi memang Sayyidina Umar ini orang yang paling tepat untuk para sahabat-sahabat. Ali melanjutkan, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, maka Umar memimpin kami seperti dua sahabatnya, Rasulullah dan Abu Bakar. Lihat Pak, posisi Sayyidina Umar ini, cara beliau memimpin sebagaimana dua sahabatnya. Siapa sahabat beliau yang sudah pertama Nabi, yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Cara kepemimpinannya itu sama seperti Rasul dan juga Sayyidina Abu Bakar. Kami tidak mengingkari apapun atasnya. Setiap hari kami mendapatkan tambahan dalam agama. Nah, karena Umar ini orang berilmu, jadi beliau setiap hari itu ngisi kajian, Pak. Ngisi kajian, memang tempat para sahabat bertanya, tempat kalau masalah urusan agama, beliau menjadi sumber ilmu bagi para sahabat. Kemudian Allah membuka belahan bumi dengannya dan melebarkan kota-kota. Perluasan wilayah muslim terluas itu, atau perluasan wilayah muslim itu terjadi pada masa Sayyidina Umar. Karena setelah itu Sayyidina Utsman enggak memperluas lagi. Ya, lebih kepada apa? Menjaga gitu ya, mengatur, membuat administrasi yang lebih baik gitu, Sayyidina Utsman. Nanti kalau Sayyidina Abu Bakar, inspirasinya kan sampai pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Itu bebas ya. Terbuka Baitul Maqdis yang mana jauh lama itu dikuasai oleh Romawi. Dia adalah orang yang tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela. Orang jauh dan orang dekat adalah sama dalam keadilan dan kebenaran. Nggak beda-bedain orang, Pak. Ya, mau keluarga, mau orang lain, ya. Kalau salah, salah. Sampai-sampai kami mengira bahwa ketenangan berbicara melalui lidahnya dan bahwa di antara kedua matanya terdapat malaikat yang membimbingnya dan meluruskan langkahnya. Ngeri kan, Pak? Kalau macam-macam gitu berbuat salah, takut ketahuan sama Umar. Karena seperti apa? Melihat sesuatu hal yang nggak benar, tahu Umar pasti datang ke situ. Ya, makanya sahabat sangat takut berbuat salah. Kemudian di antara kewibawaan Umar juga ketika beliau keliling, Pak. Kalau bahasa sekarang apa? Belusukan. Nah, bahasa sekarang belusukan. Ketika beliau belusukan, itu kalau ada sahabat-sahabat lagi duduk di teras rumahnya lagi ngumpul, Pak. Lihat Sayyidina Umar lewat, kabur semua, Pak. Jadi kalau duduk nongkrong kabur, Pak. Dan kalau malam beliau begitu juga keliling. Kalau lihat ada ngumpul-ngumpul ngurumpi nggak jelas, dipukulin, Pak. Maksudnya bubar gitu. Beliau bawa tongkat gitu, suruh bubar. Tapi kalau ngumpulnya buat kajian itu nggak dibubarin. Tapi kalau ngumpul duduk nongkrong ngobrol, itu sama beliau dibubarin. Kemudian terkait masalah kekhilafan lagi, bahwasanya
bahwasanya Umar itu keras bukan hanya ketika masa Sayyidina Abu Bakar. Ya, beliau dari zaman Rasul pun sudah keras. Posisi Umar dengan Rasul itu bagaikan pedang yang terhunus. Jadi Sayyidina Umar ini bagi Rasulullah ketika beliau masih hidup, Sayyidina Umar ini ibarat pedang yang terhunus. Apakah Nabi akan menyarungkannya? Sering yang waktu kisah Nabi, masih ingat Pak ya? Yang dikit-dikit macam-macam tebas saja ya Rasul. Masih ingat ya? Ini lepas saja lehernya. Siapa Pak? Sayyidina Umar kan? Pokoknya ada yang nggak benar sama Sayyidina Umar langsung apa? Ya Rasul izinkan, tebas batang lehernya. Kalau kata Nabi oke gitu ya, udah melayang. Ya, itu Sayyidina Umar dengan Rasul posisi beliau ibarat pedang benar. Ketika Nabi ingin menyarungkannya, yaudah, maka Sayyidina Umar tidak akan melanggar, artinya nggak akan bunuh sembarangan. Tapi kalau kata Nabi bunuh benar. Orangnya benar-benar ya ibarat pedang, Pak. Ya. Begitupun ketika masa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar juga sebagai pedangnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar ingin menyarungkannya, ya Sayyidina Umar diam. Dan Sayyidina Umar kalau sudah Sayyidina Abu Bakar ngomong, diam. Sekeras-kerasnya Sayyidina Umar, tapi kalau udah Sayyidina Abu Bakar ngomong, diam. Artinya apa? Kalau secara wibawa berarti Sayyidina Abu Bakar jauh lebih tinggi kewibawaannya. Tapi beliau orangnya lembut, badannya kurus, kecil. Kalau pakai celana suka melorot. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar. Nah, beliau kurus, Pak. Ya, tapi wibawanya, maksudnya ingin menyampaikan bahwa wibawa itu bukan dari postur tubuh. Ya, memang dari dalam. Semakin besar ketaatan kita, ketakwaan kita, wibawa itu akan muncul sendiri. Itulah Sayyidina Abu Bakar dengan kekhusyukan beliau gitu ya, dengan ketawaduan beliau walaupun badan kecil. Ya. Kenapa kan pernah kita kisahkan ya, kalau Sayyidina Abu Bakar itu pernah tanya, "Ya Rasulullah, apakah celana saya isbal ya Rasulullah?" Karena badan saya kurus nih, kalau pakai celana melorot melulu. Kan turun di bawah mata kaki gitu. Kata Nabi, enggak, itu enggak isbal. Enggak dianggap dosa lah gitu ya. Ketika Sayyidina Umar, beliau kan masa Rasul keras, masa Umar keras. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau bertolak belakang. Beliau begitu lembut dengan orang-orang yang baik. Bahkan kelembutan beliau jauh melebihi kelembutan orang-orang lain. Jadi kalau ada orang baik, beliau lembut sekali. Tapi dengan orang-orang yang jahat gitu ya, orang-orang yang zalim, beliau tetap keras sebagaimana Umar yang sebelumnya. Jadi ketika kalau masa khalifah, masa Rasulullah, masa Abu Bakar kan beliau memang keras saja terus gitu ya. Tapi ketika beliau jadi khalifah, beliau lembut. Lembut dengan orang-orang yang baik, Pak. Wajar kan? Ya, wajar lah. Tapi orang karena melihat latar belakang beliau dulu gitu ya, jadi rasa sungkan itu takut gitu. Segan gitu sama beliau. Tapi beliau sangat lembut. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat, kelembutan beliau mengalahi kelembutan seseorang kepada orang lain. Saking lembutnya. Ya, tapi kerasnya beliau dengan orang yang jahat itu nggak berubah. Ya. Makanya ketika masa Abu Bakar, masa Umar, orang-orang yang terzolimi kalau ngadu ke Sayyidina Umar, selesai masalah, Pak. Selesai masalah. Ya. Kalau kita hari ini ngadu, Pak, jangan-jangan kita yang jadi tersangka. Ya, pokoknya bumi terbalik lah hari ini ya. Ya, bumi terbalik. Ya, ada perampok begal, kita lawan bunuh, yang tersangka siapa? Ya,
Ada ya beberapa ya, walaupun setelah viral nanti bebas gitu ya. Tapi kan lucu. Kenapa kamu harus bunuh dia? Lah, dia orang rampok. Kita dibegal, kalau nggak kita bunuh, kalau nggak kita yang bunuh dia, kalau nggak kita bunuh dia, kita yang dibunuh. Dan kalau dalam hukum fikih apa hukumnya? Membunuh orang yang sudah berniat bunuh kita boleh, Pak. Dan kalaupun kita mati syahid. Karena mempertahankan harta kita kan, mempertahankan nasab, melakukan harta, kemudian apa lagi tuh? Ada 5 itu ya, yang dalam usul fiqh ada itu pembahasannya. Baik, insyaallah kelihatannya masih 2 atau 3 pertemuan lagi nih Pak untuk kisah Sayyidina Umar, karena memang beliau kan memerintah selama 10 atau berapa, 10 tahun kalau nggak salah ya, 10 apa 13 itu, 10 tahun ya, banyak kisah-kisah yang seperti ini. Insyaallah nanti kita kupas pelan-pelan. Saya kira kemarin bisa selesai dalam 3-4 pertemuan gitu ya. Ini udah pertemuan kita yang keempat untuk kisah Sayyidina Umar. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada banyak kisah lainnya, bagaimana kekuatan kehebatan beliau lah ya, yang bisa kita ambil pelajaran buat kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.